Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya saudaraku? Pada pagi ini kita sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau tadi malam kita bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sengsara atau menderita, tapi pada pagi ini kita akan berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Bacaannya dari Yohanes pasal 18 ayat 19 sampai 25. Kami minta tolong Pak Yanto untuk membacakannya. Yohanes 18 ayat 19 sampai dengan 25. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ya, terima kasih Pak Yanto. Itulah bacaan kitab bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, kita akan belajar yaitu kematian dan Yesus di kayu salib ini. Saya menemukan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kesetiaan Tuhan Yesus pada tujuan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mati untuk orang berdosa. Yang ketiga, kematian Yesus menggenapi rencananya. Nah, inilah yang perlu kita bahas dan perlu kita mengerti pada kesempatan ibadah Jumat Agung pagi ini. Mari kita lihat satu persatu. Kesetiaan Yesus pada misinya atau tujuannya itu terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 36. 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri langsung bahwa dia bukan asal dari dunia, yaitu dari surga. Oleh sebab itu dia ada tujuan khusus, ada misi khusus Tuhan Yesus mau mati di kayu salib ini. Hal yang lain, Yesus memaklumkan kerajaannya. Dia menyatakan bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia, yaitu dari surga. Meskipun maut atau kematian di depan mata, Tuhan Yesus tetap setia dan tidak takut. Itu di dalam Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Ya, itulah pernyataan Tuhan Yesus. Meskipun di depan mata itu kematian sudah nampak, sudah dilihat, tetapi Tuhan Yesus tetap setia, tidak takut menghadapi hal itu, karena itu untuk misi daripada Tuhan Yesus. Hal yang lain misi Tuhan Yesus yaitu Yesus mengakui segala sesuatu dari atas. Jadi apapun yang terjadi itu semuanya dari atas. Kita akan membaca Yohanes 19 ayat 11. Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ya, ini jelas Tuhan Yesus di samping pengakuan dia dari atas, apa kuasa dari atas, tapi juga dia menyitir atau menyindir bahwa mereka adalah orang yang berdosa, tidak ada hak untuk hal itu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Yesus mati bagi orang yang berdosa. Yesus disalib bersama orang yang berdosa. Ya,
Tuhan Yesus dibandingkan sama dengan orang yang jahat, orang berdosa di kanan kirinya ini. Nah, Lukas 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, ini Tuhan Yesus disamakan orang yang jahat di muka bumi itu. Karena apa? Pada saat itu kalau orang yang jahat itu hukumannya berat adalah disalib, maka dari Tuhan Yesus dianggap orang yang paling jahat, orang yang paling berdosa. Dia disandingkan sama dengan orang yang jahat disalib ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa salib itu ada 3? Itu mewakili kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Tuhan Yesus sendiri disalib itu menggambarkan Tuhan Yesus mengiklankan atau memberitahu kepada dunia bahwa percaya pada Tuhan Yesus dia akan mengalami suatu keselamatan. Artinya Tuhan Yesus memberikan suatu keselamatan bagi mereka. Nah, di situ ada gambaran orang jahat dua-duanya. Tapi meskipun jahat, orang jahat itu adalah gambaran hidup kita adalah orang yang jahat yang sia-sia. Tetapi orang jahat yang satu dia menerima, dia akan mengakui Tuhan Yesus, dia menerima keselamatan. Tapi yang satu tidak mengakui Tuhan Yesus sehingga dia kehilangan keselamatan. Ini menggambarkan keadaan dunia ini. Meskipun Tuhan Yesus sudah menawarkan tentang keselamatan di dunia ini, tapi pada dasarnya manusia ini ada yang menolak dan ada yang menerima. Maka dari itu yang menolak gambarannya orang jahat yang tidak mau mengakui, orang yang menerima seperti gambaran orang jahat yang disalib itu yang dia mengaku di dalam dunia, sehingga dia mengalami satu keselamatan dalam hidupnya. Yesus disalib untuk memberakan bagi orang-orang yang dikasihi di dalam hidupnya. Artinya di sini adalah Yesus ada orang yang berdosa. Di dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, artinya di situ Tuhan Yesus adalah sebagai penyelamat atau menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, darahnya sebagai pengampunan dosa. Yohanes 19 ayat 34, Pak. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, itu membuktikan bahwa darahnya mampu menyelamatkan umat manusia. Nah, bahwa Yesus mati untuk orang berdosa, yang terakhir adalah kematiannya menyelamatkan umat manusia, itu terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, sampai titik akhir itu Tuhan Yesus benar-benar sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu sampai titik akhirnya diinformasikan dari Yohanes 19 ayat 30 dengan jelas. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita mempertahankan iman kita sampai kita dipanggil Tuhan atau kita dijemput oleh Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita belajar positif bagi mereka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Poin yang terakhir, yang ketiga, kematian Yesus menggenapi rencana Allah. Di dalam Yohanes 18 ayat 11. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya, itu artinya apa? Kematian Yesus memang untuk menggenapi rencana Tuhan Yesus itu sendiri. Maka pada waktu dia mau mengalami penderitaan, Petrus mendekati Yesus supaya dia tidak melakukan hal itu, tetapi dia harus tetap melakukan karena itu rencana yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, para imam menghendaki Yesus mati, para pemimpin agama pada saat itu menghendaki Yesus itu mati, ya.
Inilah yang menjadikan kenyataan bahwa kita bisa membaca dalam Matius 20 ayat 18 sampai 19. Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ya, Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, itu jelas para imam menghendaki bahwa Yesus itu harus mati. Nah, demikian juga dalam kehidupannya bahwa kematian Yesus menggenapi rencana Allah. Jadi rencana Bapa itu jelas bahwa Tuhan Yesus harus mengalami suatu kematian. Maka dari itu kalau kita mengadakan ibadah memperingati Jumat Agung pada hari ini adalah merupakan yang sudah direncanakan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini 3 kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama, kesetiaan Yesus pada misinya atau tujuan hidupnya. Yang kedua, Yesus mati bagi orang berdosa. Yang ketiga, menggenapi rencana Allah sendiri di dalam kematiannya. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama pada malam hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah memperingati ibadah Jumat Agung pada hari ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati 3 kebenaran ini, mengingatkan dalam keberadaan kami bahwa kematian Yesus adalah merupakan satu rencana misinya di dalam tujuannya Tuhan. Tuhan Yesus mati bagi orang berdosa dan Tuhan Yesus adalah menggenapi daripada rencana Allah di dalam hidupnya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih meskipun kami tidak melihat secara visual langsung, tetapi kami melihat dengan iman kami masing-masing. Kami percaya bahwa Yesus menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, patut kami bersyukur karena di akhir zaman ini kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pada kesempatan pagi ini sebentar kami ingin berpisah kembali dalam aktivitas kami. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati usaha para pemimpin negara ini sehingga menghilangkan yaitu COVID ini di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tolong Tuhan Yesus lindungi satu persatu, khususnya kami mengucap syukur dan terima kasih terus didampingi pelayan rekaman khusus Pak Dani yang berlelah, Pak Yanto yang berlelah untuk membuat rekaman tiap minggunya. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati kesehatan dan segala keperluannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini sebentar kami ingin mengakhiri dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.